Halo guys, kenalin nama aku Alvin. Kali ini kita mau bahas tentang blockchain dan juga disrupsi ekonomi. Kalian tahu blockchain itu apa? Enggak. Kalian tahu disrupsi ekonomi itu apa? Enggak. Oke, kalau gitu mari kita bahas tentang blockchain dan juga disrupsi ekonomi. Tapi sebelumnya, aku di sini punya partner. Yang pertama ada, dan yang kedua ada, akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Ya, perkenalkan saya Rito Kurnagraha. Saya Sandik Faisal Ferdiansyah. Oke. Sesuai dari pernyataan dari Kang Alvin, gitu. Kan tadi Kang Alvin itu ingin menjelaskan kepada para pemirsa itu mengenai apa itu blockchain. Nah, kalau menurut saya, blockchain itu yaitu sekumpulan blok-blok yang saling terhubungan dalam suatu sistem komputer yang tidak dimiliki oleh entitas apapun karena bersifat publik, tidak privacy. Gitu. Kalau menurut saya, dari yang saya ketahui itu blockchain itu kan dari segi bahasa Inggris, blockchain itu berarti block dan chain itu rantai. Nah, jadi blockchain itu berbentuk sebuah blok-blok rantai yang di dalamnya dari satu blok itu terdiri dari hash. Hash itu berupa kode unik yang bisa digunakan untuk memverifikasi dari suatu blok. Nah, yang kedua ada komponen yaitu hash dari blok yang sebelumnya. Yang ketiga yang tentunya adalah data isi data dari suatu blok tersebut. Nah, hash di sini menjadi dasar atau inti dari sistem keamanan yang ada di dalam blockchain, di mana dari suatu komunitas yang diverifikasi di sini adalah kesesuaian antara hash dengan isi data di antara semua anggota di dalam komunitas itu. Begitu, jadi pada intinya itu blockchain itu yaitu seperti tadi contohnya itu dalam suatu organisasi yang ada beberapa pendapat gitu. Kita itu harus mengikuti pendapat yang lebih dominan ya. Iya kan, betul. Jadi pendapat yang kurang dominan, yang mau nggak mau harus mengikuti gitu ya. Iya. Mengikuti yang dominan gitu ya kan. Nah, pada tahap selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari blockchain. Sifat-sifat dari blockchain sendiri itu ada 3. Yang pertama desentralisasi, transparansi, dan kekal. Coba Kang, tolong jelasin mengenai sifat desentralisasinya. Desentralisasi. Jadi desentralisasi di dalam blockchain itu adalah suatu rantai blockchain bebas untuk dimiliki oleh semua anggota di dalam komunitas blockchain. Nah, semua anggota di dalam komunitas blockchain ini sifatnya adalah setara. Artinya tidak ada atasan ataupun bawahan dalam memverifikasi blok-blok yang ada. Nah, begitu Kang. Tadi dijelaskan mengenai Sifat transparansi ya Kang. Selanjutnya. Maksudnya itu jadi seperti jika ada seseorang yang melakukan suatu transaksi, maka riwayat transaksi tersebut itu bisa dilihat oleh orang lain, tetapi identitas dari pengirimnya tersebut akan dihilangkan atau akan diinisialkan karena ada kriptografi yang kompleks. Sebagai contoh gitu, Sandi mengirimkan 1 Bitcoin, maka tampilan yang ditampilkan yaitu seperti mengirimkan 1 Bitcoin. Nah, sebenarnya sistem transparansi tersebut telah dilakukan oleh lembaga keuangan karena untuk menjaga tingkat akuntabilitasnya seperti lembaga keuangan bank. Kemudian sifat yang terakhir itu ada kekal ya Kang ya. Bisa dong dijelaskan lagi nggak Kang? Sifat kekal di dalam blockchain itu jadi suatu blok yang telah diverifikasi dan dimasukkan ke dalam rantai blockchain, yaitu disatukan, maka tidak bisa diubah datanya, tidak bisa diubah ataupun dirusak. Mengapa hal ini penting? Karena misalkan di dalam suatu transaksi, jika suatu transaksi ada seorang oknum yang ingin merubah data transaksi tersebut, yang tentunya bakal sangat merugikan ya kan? Iya tentu. Ini adalah untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, hal-hal yang sifatnya seperti penggelapan dan sejenisnya. Berarti tingkat keamanannya sangat terjaga ya Kang ya? Ya, pasti akan lebih terjaga begitu Kang. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang apa lagi ya Kang ya? Mengenai blockchain. Yang selanjutnya itu adalah sejarah dan perkembangan dari blockchain. Nah,
sejarah dan perkembangan dari blockchain ini dimulai pada tahun 1991 hingga tahun 2014. Pada tahun 1991, rantai blok yang diamankan secara kriptografis dijelaskan pertama kalinya oleh Stuart Haber and Scott Tornetta. Pada tahun 1998, ilmuwan komputer bernama Nick Szabo bekerja pada BitGold, a decentralized digital currency. Pada tahun 2002, Stephen Pons menerbitkan teorinya tentang cryptographic secure chains, ditambah ide untuk implementasi. Pada 2008, developer yang bekerja dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis white paper yang menetapkan model untuk blockchain. Pada tahun 2009, Nakamoto mengimplementasikan blockchain pertama sebagai buku besar publik untuk transaksi yang dilakukan menggunakan Bitcoin. Dan pada tahun 2014, teknologi blockchain dipisahkan dari mata uang dan potensi untuk transaksi keuangan dan antar organisasi lainnya dieksplorasi. Blockchain 2.0 lahir mengacu pada aplikasi di luar mata uang. Oke, blockchain 1.0 atau biasa disebut dengan kurensi. Generasi pertama dalam blockchain menggunakan proof of work. Implementasi blockchain pertama yang memungkinkan transaksi finansial secara peer-to-peer. Tentu di sini adalah Bitcoin yang disebut sebagai Internet of Money. Yang berikutnya yaitu blockchain 2.0, yaitu smart contract atau program komputer yang hidup di dalam blockchain. Hal tersebut merupakan program komputer yang bersifat otonom, transparan, dan dapat dieksekusi secara otomatis jika kondisi yang ditentukannya sudah terpenuhi. Smart contract bisa mengurangi biaya eksekusi, verifikasi, dan biaya fraud prevention. Smart contract yang dijalankan di blockchain bisa dibilang sudah memiliki embedded security dan sulit untuk dihack. Blockchain yang paling dikenal versi ini adalah blockchain Ethereum yang memungkinkan implementasi dari smart contract. Selanjutnya adalah blockchain 3.0, biasa disebut decentralized application atau DApp dan scalability maksudnya. Nah, fokus blockchain pada generasi ketiga adalah untuk memperbaiki kelemahan dari blockchain kedua, di mana teknologi blockchain kedua sering menghadapi masalah dalam real world, seperti kecepatan yang lambat atau biaya transaksi yang luar biasa besar. Blockchain 3.0 memperbaiki dari aspek scalability, termasuk interoperability dan peningkatan kecepatan jaringan. Setelah itu kita akan membahas manfaat dari Bitcoin itu sendiri. Yang pertama itu transaksinya permanen, sehingga apabila transaksi itu terjadi tidak bisa di cancel gitu. Yang kedua ada semua informasi terjamin kebenarannya. Yang ketiga yaitu kepemilikannya itu pasti mempunyai tanda tangan digital atau signature digital signature. Kemudian itu dapat memindahkan kepemilikan token kepada orang lain. Dan yang terakhir itu mempunyai banyak produk yang tersebar di dunia. Produknya tersebut yaitu seperti Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan ya Kak. Siap. Untuk kelebihan yang pertama adalah meningkatkan akurasi. Mengapa meningkatkan akurasi? Karena dalam blockchain itu mengurangi campur tangan pihak ketiga. Maksudnya campur tangan manusia dalam memproses verifikasi blok-blok yang ada begitu. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Karena tidak adanya pihak ketiga yang ikut terlibat dalam suatu transaksi. Jadi dalam melakukan verifikasi itu biaya admin yang diperlukan semakin berkurang gitu. Yang ketiga adalah aman. Mengapa aman? Karena berdasarkan sifatnya yang desentralisasi, sehingga semua orang di dalam komunitas tadi bisa untuk memverifikasi suatu kesalahan bila adanya kesalahan. Jadi Saling mengoreksi ya? Iya, saling mengoreksi. Jadi aman begitu. Yang keempat adalah transparan, dimana seperti sesuai dengan sifatnya, karena
verifikasi dilakukan secara publik. Jadi tidak ada ketertutupan ataupun penggelapan ataupun yang sejenisnya lah begitu Semua ya. orang dapat mengetahui gitu ya transaksinya. Ya betul Kang. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Yaitu yang pertama adalah penggunaan teknologi yang terlalu signifikan. Karena dalam melakukan mining ataupun bisa disebut dengan melakukan verifikasi tadi, penggunaan hardware yang digunakan adalah melebihi kapasitas yang normal begitu, melebihi operasi yang wajar. Penggunaannya jadi lama ya kan ya, terus menerus 24 jam bisa ya gampang rusak gitu ya. Makin lama makin mudah rusak. Lalu yang selanjutnya adalah transaksi yang lambat, karena setiap blok perlu untuk diverifikasi oleh semua anggota di dalam komunitas. Jadi transaksi per detiknya itu lebih lambat dibandingkan dengan transaksi dengan melalui pihak ketiga begitu. Oke, balik lagi sama saya Alvin Muhammad Ilmi. Nah, tadi sempat dibahas mengenai verifikator atau yang memverifikasi. Nah, kerjanya apa sih yang di blockchain itu? Apa sih kerja verifikator di blockchain itu? Nah, jadi biar kalian tahu, verifikator itu kerjanya adalah mining. Nah, mining itu adalah memverifikasi blok-blok pada blockchain dan kemudian pihak pengelola itu seperti memberikan upah kepada verifikator tersebut sebagai buruh lah istilahnya kalau bahasa kitanya. Nah, buruh atau upah tersebut berupa uang digital seperti Bitcoin dan semacamnya. Nah, mulai dari situ, mulai adanya Bitcoin dan semacamnya, terjadilah disrupsi ekonomi digital. Lalu apa Kang disrupsi ekonomi itu Kang? Oke, jadi sebelum ke disrupsi ekonomi, aku bakal jelasin mengenai kata disrupsi tersebut ya. Jadi disrupsi itu adalah perubahan besar-besaran yang terjadi karena sebuah inovasi dan berdampak kepada perubahannya sistem dan taraf bisnis ke yang lebih baru. Nah, jadi disrupsi ekonomi itu apa? Nah, disrupsi ekonomi itu adalah perubahan besar-besaran yang terjadi pada bidang bisnis atau pada bidang ekonomi oleh sebuah inovasi dan sebuah teknologi baru. Gitu. Contoh disrupsi ekonomi digital. Oke. Dari dulu penyebaran uang di Indonesia itu melalui Bank Indonesia. Bank Indonesia mencetak uang lalu disebarkan. Nah, namun akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan dan sedang ramai dipakai oleh orang-orang banyak, yaitu mengenai mata uang digital. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu atau mungkin sebagian juga ada yang tidak tahu apa itu uang digital. Nah, jadi si uang digital itu menggunakan teknologi blockchain. Nah, maksudnya apa sih disrupsi ekonominya pada bidang ini, pada bidang bank seperti ini? Nah, jadi teknologi blockchain itu perlahan-lahan dapat menggantikan fungsi bank karena dari beberapa kelebihannya itu, salah satunya adalah tidak ada campur tangan pihak ketiga seperti bank. Mungkin kalau di bank ya, kita transaksi ke si Anu dan aku transaksi ke kamu. Nah, pasti ada lewat banknya dulu kan. Nah, tapi kalau dari mata uang digital itu tidak ada orang ketiganya atau tidak ada perantara transaksi antara aku dan kamu. Siap, 2, 3. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Alvin Muhammad Ilmi. Saya Alif Tafur Koranudra. Sandi Faisal Bergensyah. Kita dari sini. Kamu dari sana. Wassalam.